Refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh G. Dona Cynthia SPDGR SMA Saverio 1 Palembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan merdeka yang mencakup aspek kemerdekaan fisik, intelektual, dan spiritual. Baginya, manusia yang merdeka adalah individu yang mampu mengandalkan kekuatan dan potensi mereka sendiri, baik dalam hal fisik maupun batin, dan tidak tergantung secara mutlak pada orang lain. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang konsep manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah manusia yang mandiri secara fisik, mental, dan emosional. Mereka mampu mengelola hidup mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah manusia yang memiliki ketergantungan yang sehat. Hubungan yang sehat dan saling mendukung tetaplah penting dalam kehidupan manusia, meskipun manusia merdeka tidak terlalu tergantung secara mutlak pada orang lain. Yang ketiga adalah manusia yang memiliki keterampilan bertahan hidup, yaitu mampu bertahan dan mengatasi tantangan kehidupan dengan kekuatan sendiri, termasuk melewati masa-masa sulit dan menghadapi rintangan. Dan yang keempat adalah manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tujuan mereka sendiri, baik itu dalam hal karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat tersebut antara lain adalah kodrat alam, yaitu pengaruh yang datang dari lingkungannya, dan yang kedua adalah kodrat zaman atau pengaruh yang datang dari perkembangan zaman. Berikut ini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Semboyan ini masih relevan dengan pendidikan saat ini, yaitu merupakan harapan saya sebagai guru. Sebagai guru, saat di depan, kita harus dapat menjadi teladan, membimbing peserta didik kita dengan contoh bukan hanya sekedar kata-kata, dan guru harus memelihara etika, dan juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Saat di tengah, guru harus memberi semangat, memotivasi dan menginspirasi, membantu siswa menghadapi rintangan dan memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Saat di belakang, guru memberi dukungan, mengarahkan peserta didik dengan bijaksana, menjadi pemimpin pembelajaran yang peduli, dan guru memberi dukungan yang berkelanjutan kepada peserta didik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan merdeka, relevan dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan merdeka menekankan pentingnya memberi kebebasan kepada siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, dan menjadi pembelajar yang mandiri. Di sekolah saya, pendekatan ini sudah tercermin melalui upaya untuk mendorong siswa agar aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, mengembangkan inisiatif mereka sendiri, dan menghargai keberagaman pandangan dan ide. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara mendorong akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, masih ada tantangan dalam mencapai inklusi pendidikan yang sepenuhnya. Relevansi pemikiran ini adalah penting dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi dan sudah dilaksanakan di sekolah saya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis tetapi juga pembentukan karakter yang baik. Di sekolah saya, kami mendorong pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi OSIS, pramuka, dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pengajaran berpusat pada siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran yang berpusat pada siswa menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan individual siswa. Di sekolah saya berusaha untuk mengadopsi model pembelajaran inovatif yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka.
Sebagai guru, saya mencoba berusaha untuk meneladani dan melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berusaha untuk memberikan contoh dan teladan bagi siswa saya di sekolah. Misalnya dari menunjukkan sikap santun, ramah, dan selalu memotivasi siswa saya dalam pembelajaran. Memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Harapan saya sebagai guru adalah saya ingin menjadi pendidik yang dapat memotivasi para siswa untuk belajar dengan cara menyediakan sumber daya yang informatif, menarik, dan bermanfaat. Saya berharap untuk dapat mendukung pembelajaran yang aktif dan mandiri dengan memberikan saran, panduan, dan umpan balik yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka sendiri. Saya berharap dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang rumit dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Saya juga berharap dapat menjadi teladan yang baik bagi para siswa saya. Harapan saya bagi siswa saya adalah siswa saya dapat menjadi siswa yang memiliki kecerdasan budi, yaitu memiliki kemampuan cipta rasa, karsa, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mampu mencipta atau mengolah pemikiran, memiliki rasa, dan mengolah perasaan yang menghasilkan karsa atau memunculkan kehendak. Kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan dari modul pendidikan guru penggerak ini adalah kegiatan yang dapat membantu saya merealisasikan harapan-harapan saya di atas. Terima kasih.